Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang menanyakan tentang bagaimana Pak Hotman Paris. Nah, ini Bapak Hotman Paris sekarang posisinya sebagai lawyer ya, atau pengacara dari pihak yang digugat, yaitu 02, teman-teman. Sehingga netizen itu tertawa. Ternyata begitulah ya saktinya uang ya. Ini video beredar sebelum Hotman Paris yang katanya ini menerima uang katanya ya. Bedanya bisa teman-teman lihat. Kemarin Hotman Paris ini di televisi bilang bahwa ada cacat formil, ada ini dan lain untuk pencalonan Gibran. Dan ternyata setelah dapat uang, kata netizen, berubah udah narasinya. Teman-teman lihat terlebih dahulu ya, sebelum saya nanti berikan penjelasan lebih detailnya. Ini parah nih. Ini ketika Hotman Paris ya tampil di televisi ya, sebelum ada gugatan dari pihak 01 ataupun 03 ya di MK ya. Telah menimbulkan kehebohan yang sangat luar biasa dalam sejarah peradilan di Indonesia. Inilah pertama kali dalam putusan hakim yang dissenting bukan hanya mendebat substansi, tapi terang-terangan menuduh bahwa perilaku dari hakim lainnya di luar batas nalar yang wajar. Belum pernah ada putusan pengadilan di Indonesia yang redaksinya seperti itu. Saya yakin karena Hotman jauh lebih senior dari seluruh hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari segi pengalaman saya belum pernah ada putusan pengadilan di mana dalam putusan terang-terangan hakim malah menyerang hakim lain dalam putusan tertulis. Ya, ini suatu kehebohan yang sangat luar biasa. Apakah ini benar karena memang terlalu parah nuansa politik Ini parah untuk putusan tersebut? Inilah courtroom. Apakah MK alat politik kekuasaan? Tenang. Dan setelah ada gugatan, maka dia di posisi 02. Entah itu karena diundang ataupun dan lain, terserah lah ya. Yang penting itu urusan Bapak Hotman Paris. Di sini komentarnya belok teman-teman, berbeda ya. Dia bilang kok aneh baru setelah kejadian ataupun setelah Capres Cawapres selesai baru digugat. Hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat Cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan Cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Di sini komentarnya belok teman-teman, berbeda ya. Dia bilang kok aneh baru setelah kejadian ataupun setelah Capres Cawapres selesai baru digugat. Katanya seperti itu. Ini lebih rincinya, padahal ya kemarin 01 sudah menggugat sebelum ada pencalonan ya. Dan itu diakui sendiri oleh Bawaslu bahwa oleh Bawaslu banyak laporan memang terkait dengan pencalonan Gibran ini, tapi banyak yang tidak direspon. Itu diakui sendiri di MK. Jadi Hotman Paris ini keliru ya kalau mengatakan kenapa baru sekarang dibesar-besarkan. Dibesar-besarkannya Gibran mendaftar itu sudah dari awal pencalonan, tapi tidak direspon. Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan media sekalian. Ini kami bersyukur sekali, alhamdulillah tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik.
Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui. Jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Puluhan laporan, lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami, termasuk tentang penetapan pencalonan Cawapres 02 Gibran, sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak pernah ada laporan, Bawaslu tadi sudah menjelaskan, artinya sudah resmi itu ada laporan. Lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin. Jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan. Ini tambahan. Ya, tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Laporan-laporan itu ya, ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon, sebagian besar. Ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata, kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi. Ketika ada laporan pengumpulan kepala desa, kesimpulannya tidak memenuhi. Laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada ketidakindependenan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari, tidak hukum tanpa pengecualian. Rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu. Sehingga tidak salah kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kecurangan itu terekam, ya, terekam secara jejak elektroniknya juga ada, tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran. Dari sisi itu kami sedih. Hukum menjadi alat pembenaran. Nah, oleh karena itu pun kalau soal bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya setali 3 uang. Makanya kami berharap ya, di persidangan sengketa hasil ini dengan argumentasi pelanggaran-pelanggaran yang jelas, bukti-bukti yang jelas, Mahkamah menilai dan menimbang dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Silahkan teman-teman berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.